Halo, jumpa lagi dengan saya Depi Imaniusgula di Destilai Pokerto online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayang kami ini, baik Anda di kota Pokerto ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni Ari Asi dengan tema God Banning the Unseen. Dalam kehidupan ini kita sering berjuang sekuat tenaga agar terlihat dihargai dan diakui oleh banyak orang. Kita mengejar pengakuan, pujian, dan perhatian seolah itulah ukuran nilai diri kita. Namun tanpa kita sadari, kita justru kehilangan pandangan tentang siapa diri kita sebenarnya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi, rekan saya Yosi dan TCL Band Pokerto akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di sini ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau menyatakan kesetiaannya yang besar di dalam kita. Sebab Kau besar dalam kami Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan di kepala. Mari dengan satu suara, sorakan bersama. Sing it. Mari melangkah bersama Yesus. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku
Kesetiaan-Mu besar, Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalam, Kau besar di dalam, Kau besar di dalam, sorak-sorai untuk Allah kita yang besar. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar sore ini? Sehat Bapak Ibu? Luar biasa, hujan terus menerus ya. STT-SP diguyur hujan tanpa henti. Dan demam flu merebak di mana-mana. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, senang sekali sore hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Sore hari ini kita akan belajar satu pesan Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kita semua itu sekarang ini hidup dalam dunia yang penuh dengan sorotan. Kalau kita tidak terlihat, kita tidak dianggap. Kita dianggap tidak ada. Kalau kita tidak mendapatkan pujian, itu berarti kita merasa diri kita nggak berarti lagi. Ada seorang putri yang begitu terkenal, namanya Putri Diana. Dia cantik, dia pintar, dia melakukan kegiatan amal begitu rupa, dan dia dicintai oleh begitu banyak orang. Karena kecantikannya, karena kemurahan hatinya, yang dia juga ketemu dengan masyarakat kecil. Tetapi Bapak Ibu, satu hari dia berkata seperti ini. Kami bertiga dalam pernikahan ini jadi agak ramai. Rupanya Bapak Ibu, sekalipun dia cantik, dia pintar, dia berjuang begitu rupa menunjukkan dirinya, dia tetap tidak cukup di mata suaminya. Buat Pangeran Charles, Diana yang begitu cantik dan mempesona tidak cukup. Charles perlu ratu lain di hatinya. Dia berjuang untuk membuktikan diri. Lady Diana berjuang untuk membuktikan diri. Dia kepengen dilihat oleh suaminya. Dia kepengen diakui oleh suaminya bahwa dia satu-satunya ratu di dalam hatinya. Seorang tokoh yang cukup terkenal lain bernama Steve Jobs. Kita mungkin sering dengar nama ini Bapak Ibu. Dia adalah pendiri Apple. Dia begitu jenius. Dia visioner. Dia keras. Dia perfeksionis. Dan dia bisa mendirikan sebuah perusahaan yang sangat besar. Yang produknya mungkin kita pegang hari ini. Tetapi tahukah Bapak Ibu, satu hari dia berkata seperti ini. Saya ingin meninggalkan jejak di alam semesta. Sepertinya kalimat ini terdengar begitu hebat karena lahir dari seorang pendiri Apple. Tetapi sebetulnya di balik kalimat yang begitu hebat ada sebuah kisah yang menyedihkan. Di dalam hatinya dia punya perasaan yang tidak diakui. Steve Jobs dibuang oleh orang tuanya dan diadopsi. Dia kepengen diakui sebagai anak oleh orang tuanya, tapi dia tidak pernah mendapatkan itu. Dia kepengen diakui begitu rupa sampai dia menunjukkan dengan kinerjanya, dengan kemampuannya, dan bahkan dia menjadi orang yang sangat terkenal. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia kepengen diakui oleh orang tuanya. Ada perasaan yang ingin diakui oleh orang tuanya. Dia ada, fisiknya ada, tapi tidak diakui oleh orang tuanya. Dunia yang membuat kita semuanya sibuk untuk membuktikan diri. Di rumah, di pekerjaan, di gereja bahkan, ataupun di media sosial, kita mencoba untuk menunjukkan diri kita. Kita mencoba untuk terlihat. Di pekerjaan kita bekerja mati-matian. Kenapa? Kita kepengen dilihat sebagai orang yang profesional, orang yang jenius, orang yang penuh dengan inisiatif. Di rumah, para suami sudah bekerja begitu keras, dia kerja mati-matian, malam pun sambil kerja lagi, pulang pun ternyata istrinya tidak merasa cukup. Ada satu istri yang kemudian dia minta kamu harus cari pekerjaan part time lainnya supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.
Begitu sebaliknya. Ada istri yang berjuang begitu keras, dia rela bangun pagi, dia mengerjakan semua pekerjaan rumah yang rumit. Dia coba dandan, tapi bagi suaminya ternyata itu tidak cukup. Atau mungkin di gereja ini kita semuanya kepengen juga dilihat Bapak Ibu. Atau lewat media sosial kita. Nah beberapa waktu lalu Bapak Ibu saya mengunggah story di WhatsApp saya. Yang saya unggah adalah aktor terkenal Ji Chang Wook. Gitu ya. Ada yang kenal Bapak Ibu? Oh Denny kenal. Jadi yang lain malu-malu Den. Nah waktu saya unggah Bapak Ibu, wih luar biasa Bapak Ibu. Biasanya kalau kita unggah status Bapak Ibu apa yang kita lakukan? Kita lihat siapa aja yang lihat postingannya kita gitu kan ya. Habis itu setelah itu apa yang kita lakukan berikutnya Bapak Ibu? Siapa yang nge-like postingan kita? Nah karena saya unggah aktor ganteng Bapak Ibu, yang lihat banyak banget Bapak Ibu. Terus yang nge-like juga banyak banget. Terus saya pikir wah yang nge-like nih pasti pecintanya Ji Chang Wook gitu ya. Terus ada satu Jumat Bapak Ibu DM saya gini. Tan suka sama Ji Chang Wook gitu ya. Terus saya bilang seneng aja liatnya. Apalagi dia kan barusan tuh datang ke Jogja ya Bapak Ibu ya, ke Prambanan pakai baju batik gitu. Elegan banget Bapak Ibu, Indonesia banget gitu kan. Tapi wajahnya Korea banget gitu ya. Nah jadi saya seneng banget Bapak Ibu. Terus dia bilang lumayan suka gitu ya. Aku masukin ya Tan ke grup pecinta Ji Chang Wook. Gila Bapak Ibu, begitu saya masuk Bapak Ibu, setiap detik itu bunyi ting 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 ting. Terus saya pikir apa yang mereka unggah? Wah ternyata chattingan halu Bapak Ibu. Habis ini Ji Chang Wook dari Jogja akan ke Bandung. Ada yang ke Bekasi. Terus Jumat satu ini WA saya, Tan gak usah ikut-ikut ngechat di situ ya ke Batu Raden katanya. Nah, kemudian dari situ saya mikir, wah gila saya nggak sehalu mereka nih. Saya kagum aja, saya lihat filmnya, saya lihat caranya dia acting gitu ya. Dan saya seneng gitu. Tapi saya nggak sehalu mereka ini gitu ya. Jadi saya keluar dari grup Bapak Ibu karena sangat mengganggu sekali. Nah media sosial, entah itu WA, entah itu TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Semuanya sekarang dilengkapi dengan updatean story. Kenapa kok perlu update story Bapak Ibu? Biasanya waktu kita bikin story apa yang kita posting? Mungkin adalah menu makan hari ini. Atau lagi olahraga semangat-semangat. Atau liburan. Atau ngopi. Atau kongko. Atau kita sekedar foto selfie dengan circle-nya kita. Nah kalau Denny saya tahu postingannya. Dia kalau nggak olahraga nyanyi Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang posting bisnisnya juga gitu ya. Kalau Pak Buye postingannya Batako datang gitu ya Bu Leni ya. Karena dia pengusaha Batako Bapak Ibu ya. Jadi kita semuanya kenapa sering update status? Karena kita ternyata perlu dilihat. Kita kepengen dilihat oleh orang. Kita kepengen dilihat bahwa kita ada dan diakui bahwa kita ada. Kalau saya posting saya lagi olahraga, maka Bapak Ibu akan lihat, oh ternyata Feni senang banget olahraga ya. Tapi kenapa gak kurus-kurus gitu kira-kira ya. Jadi atau dan lain sebagainya. Sebetulnya di balik itu semuanya kita kepengen membuktikan diri kita bahwa kita nih ada loh. Waktu kita membuktikan diri, tanpa sadar kita seringkali justru bukan menjadi diri kita sendiri. Dan ironisnya kadang-kadang waktu kita sibuk membuktikan diri, kita justru lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35, di situ diceritakan oleh salah satu penulis Alkitab tentang seorang perempuan yang jarang disorot. Namanya adalah Lea. Jarang diantara kita yang kalau punya anak dikasih nama Lea ya. Lebih banyak anaknya dikasih nama adiknya Lea, Rahel gitu ya. Lea menikah dengan Yakub bukan karena cinta. Tapi karena tipu muslihat ayahnya, Laban. Laban menjual Lea supaya dia bisa mendapatkan Yakub dapat pegawai gratisan selama 7 tahun. Itu Lea. Sejak awal dia tidak pernah jadi pilihan. Yakub tidak pernah pilih Lea. Yakub pilihnya Rahel. Dan selama 7 tahun lebih dia hidup di bawah bayang-bayang adiknya Rahel. Kenapa? Karena Rahel lebih cantik. Rahel lebih disukai, Rahel lebih diinginkan oleh Yakub. Nanti kalau Bapak Ibu baca kisahnya, Lea matanya tidak bersinar. Tapi Rahel dia begitu mempesona. Itu sebabnya Yakub lebih memilih Rahel ketimbang Lea. Bapak Ibu,
Lea dijadikan istri sah Yakub, tapi Lea tidak pernah dilihat oleh suaminya. Selama pernikahannya, Lea tidak pernah dianggap ada. Dia berjuang begitu keras, tapi Yakub tidak pernah melihatnya sebagai istri. Kita semuanya dalam bentuk yang berbeda, mungkin pernah jadi Lea. Hadir tapi tidak dianggap. Berjuang tetapi tidak dipilih. Malah orang lain yang dipilih, bukan kita yang dipilih, padahal kita bekerjanya lebih keras. Lea punya luka yang tidak terlihat. Mungkin setiap malam, ini adalah doanya Lea waktu dia bersama dengan Yakub. Dia berdoa begini mungkin Bapak Ibu. Mungkin kali ini suamiku Yakub akan mencintaiku. Dia pikir Yakub akan mencintai dia. Dia minta kepada Tuhan supaya Yakub mencintai dia. Betul. Lea melahirkan anak demi anak. Anak yang pertama lahir dia kasih nama Ruben. Anak yang kedua lahir dia kasih nama Simeon. Anak yang ketiga lahir dia kasih nama Lewi. Tapi Yakub tetap tidak berubah. Dia tidak melihat Lea sebagai istri. Dia tetap mengejar Rahel, perempuan yang begitu mempesona. Yakub tidak pernah mencintai Lea. Bapak Ibu, Lea punya luka yang sangat dalam. Dia ada di samping suaminya, tapi suaminya tidak melihat. Bapak Ibu pernah ngobrol dengan orang tapi tidak dilihat? Pernah Bapak Ibu? Saya biasanya kalau pakai baju Bapak Ibu kayak sore ini ya, saya biasanya tanya sama suami saya gini, bajunya bagus gak? Gak dilihat Bapak Ibu. Dia cuma jawabnya gini, bagus gitu ya, tapi gak dilihat. Terus saya bilang, pantas gak bajunya? Lagi-lagi gak dilihat Bapak Ibu, pantas gitu ya. Terus saya bilang, cocok gak? Cocok, tapi gak dilihat. Gimana caranya Bapak Ibu? Gak lihat tapi bisa jawab gitu ya. Nah kadang-kadang saya bilang, lihat dulu gitu. Baru dia lihat. Ya udah kayak gitu aja katanya gitu ya. Nah mungkin dia takut Bapak Ibu. Kalau dia jawab nggak pantas nanti saya marah gitu ya. Kalau saya jawab pantas ternyata enggak gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu apa problemnya. Tapi nggak mau lihat gitu ya. Nah waktu kita nggak dilihat rasanya kita tuh marah. Pernah Bapak Ibu ngobrol dengan orang tapi orangnya matanya tidak mau lihat kita? Kita merasa aku nggak dianggap ternyata gitu ya. Atau kita duduk di kumpulan banyak orang, tapi waktu orang itu ngobrol dengan kita, dia nggak pernah lihat matanya kita. Itu berarti kita ada, tapi kayak nggak ada gitu ya. Lea adalah wajah dari banyak orang hari ini. Dia setia, tapi tidak dihargai. Dia memberi, tapi tidak disebut. Yang melayani, tapi tidak pernah disapa. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Tuhan tahu apa yang dialami Lea. Dia melihat apa yang dialami Lea tapi tidak menolong. Tuhan tidak melakukan mujizat yang besar. Tuhan juga tidak memberikan keadilan yang begitu cepat kepada Lea. Tuhan diam saja selama bertahun-tahun. Dan ini yang paling menyiksa. Kadang-kadang keheningan Tuhan itu seperti sebuah pengkhianatan. Aku sudah setia, aku sudah memberi, aku sudah melayani, aku sudah membuktikan diri begitu rupa. Tapi kenapa Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya kepada aku? Sepertinya kita dikhianati oleh Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukalah kandungannya. Ini adalah kabar baik. Ternyata waktu Lea diam, dia meratap, dia sedih. Ternyata Tuhan ada di ruang itu. Tuhan justru melihat dengan jelas. Bapak Ibu, kata melihat ini dia bukan cuma lihat nontonin doang. Tapi melihat itu berarti Tuhan melakukan sesuatu. Dan betul, Tuhan tidak membuat Yakub kemudian jatuh cinta dan tergila-gila kepada Lea. Tuhan tidak menyingkirkan Rahel. Tuhan tidak membuka sesuatu di dalam Lea. Tetapi bukan matanya Lea, bukan hatinya Lea, tapi jauh di dalam rahimnya Lea yang tidak terlihat. Ternyata di situ Tuhan mengerjakan sesuatu. Ini berarti Tuhan mungkin tidak selalu memperbaiki keadaan kita. Tapi dia sedang membentuk kehidupan baru di dalam luka tersebut. Bapak Ibu, Tuhan tidak hadir di panggung yang besar. Dia justru hadir di ruangan-ruangan sepi. Tempat orang lain tidak menoleh. Tapi ia menatap kita dengan penuh kasih
dan kasihnya tidak berubah. Lea mengalami ini. Dia justru melihat Tuhan yang ternyata memperhatikan hidupnya. Sampai akhirnya Lea menamai anak keempatnya dengan nama Yehuda. Ini berarti aku memuji Tuhan. Di situ Bapak Ibu ada sesuatu yang berubah. Kalau dari anak yang ke-1 sampai anak yang ketiga, doa Lea adalah tolong Tuhan supaya Yakub mencintai aku. Tapi di anak yang keempat, setelah dia melihat pekerjaan Tuhan, dia melihat Tuhan hadir dalam dirinya. Dia kemudian bisa ngomong lewat anak yang keempat, dia berkata, aku akan memuji Tuhan. Aku bisa bersyukur karena pertolongan Tuhan. Lea masih ada dalam situasi yang sama, tapi hatinya yang baru. Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Tuhan menjumpai dia di dalam masa-masa kesendiriannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang kehidupan ini membuat kita untuk menjauh dari sorotan. Kita perlu masuk ke dalam sebuah kamar dan kita berdoa sendiri hanya bersama dengan Tuhan. Tidak ada penonton di kamar, tidak ada sorotan cahaya, tapi justru di situ Tuhan hadir paling nyata, begitu nyata. Dan setiap doa yang kita ucapkan dalam diam seringkali membuka sebuah pintu yang lebar untuk kita bisa keluar dan menjadi pribadi yang berbeda. Kita mungkin setia tanpa terlihat. Kita bekerja dengan baik walaupun tidak ada yang mengawasi. Kita belajar mati-matian walaupun dosen tidak memantau. Kita tetap melayani dengan begitu setia, hujan ditembus. Sekalipun kita tidak menerima ucapan terima kasih. Tapi justru di ruang tersembunyi itu Tuhan sedang bekerja untuk membentuk integritas kita. Dan kita keluar dari zona itu, kita kemudian menjadi orang yang berbeda. Atau mungkin kita kesulitan mengampuni karena luka itu terlalu dalam. Tidak ada yang tahu seberapa besar luka dalam hati kita. Tapi waktu kita memilih untuk tidak membalas dan kita memberikan pengampunan, disitulah Tuhan bekerja, bukan di luar, tapi di dalam hati kita. Tuhan tidak hanya bekerja di atas panggung, tapi dia bekerja di ruang-ruang yang tersembunyi. Tempat karakter, tempat iman, dan tempat kasih dibentuk. Ruang tersembunyi adalah sebuah latihan bagi hati kita, di mana Tuhan menyiapkan kita semuanya untuk sebuah karya yang lebih besar. Jadi lewat pengalaman Lea, kita semuanya belajar. Kita perlu keluar sejenak dari sorotan dunia untuk kita punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Disorot Bapak Ibu, kadang-kadang tidak nyaman, tidak enak. Betul nggak? Ya, kalau kayak sekarang gini saya disorot Bapak Ibu semua liatin saya gitu, saya rada grogi juga gitu ya. Apalagi kalau pagi banyak banget Bapak Ibu tuh semua tuh ngeliatin gitu ya. Jadi saya juga di depan rada tegang Bapak Ibu ya. Lea itu tidak mengalami mujizat Tuhan yang instagramable, yang spektakuler. Enggak. Kadang mujizat Tuhan itu tidak viral. Mujizat Tuhan itu tidak estetik untuk kita posting. Mujizat Tuhan kadang-kadang dalam hidup kita tidak membuat orang kagum. Itu sesuatu yang biasa yang terjadi. Lea, dia tidak mengalami mujizat yang spektakuler. Sepertinya natural. Dia melahirkan anak sampai ke 4 anaknya. Sepertinya itu natural dan biasa. Tetapi waktu dia mengalami mujizat itu, dia mengalami Tuhan secara nyata. Mujizat Tuhan mungkin tidak membuat orang lain kagum. Tapi mujizat Tuhan akan membebaskan kita dari rasa butuh untuk dikagumi. Lea, dia tidak lagi butuh dikagumi oleh suaminya. Karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat bukan saat orang yang kita cintai akhirnya sadar. Anak yang kita doakan akhirnya sadar. Orang-orang yang sulit yang bersama kita akhirnya sadar. Tetapi mujizat itu mungkin adalah saat kita tidak lagi butuh disadari untuk merasa cukup. Ada seorang perempuan bernama Terry ten Boom. Dia selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dan di dalam kamp konsentrasi Nazi itu dia dipukul, dia disiksa begitu rupa bersama dengan keluarganya. Setelah dia keluar, beberapa tahun kemudian dia berjumpa dengan salah satu penjaga kamp Nazi ini. Dan
penjaga itu mengulurkan tangan meminta maaf kepada Corrie ten Boom. Kemudian waktu dia mau menjabat tangannya, Corrie merasa tangannya kaku, dia nggak bisa memaafkan. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan, dia ngomong seperti ini kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku harus mengampuni, tapi hatiku tidak bisa. Aku tidak bisa mengampuni Tuhan, tapi aku mau Engkau melakukannya melalui aku. Waktu dia selesai berdoa dengan tangan yang gemetar, dia kemudian mengulurkan tangannya dan menjabat tangan penjaga yang menyiksa dia dan keluarganya. Kadang-kadang kita kepengen mujizat Tuhan yang spektakuler supaya bisa kita posting. Tetapi kadang-kadang Tuhan justru bekerja tidak seperti itu. Mujizat itu terkesan seperti biasa. Seorang ibu di The City Light ini pernah berkata seperti ini. Saya pikir Tuhan akan kasih saya pasangan yang menghargai saya. Tapi yang Tuhan kasih adalah damai. Walaupun saya sendirian dan itu sudah cukup. Ini mujizat yang tidak bisa difoto. Tetapi ini nyata dialami oleh seorang ibu. Kadang mujizat Tuhan tidak viral. Tidak membuat orang kagum, tapi membebaskan kita dari rasa butuh dikagumi. Dan yang luar biasa dari kisah ini adalah ini Bapak Ibu. Ternyata dari rahim Lea, perempuan yang tidak pernah dipilih oleh Yakub, perempuan yang tidak pernah dilihat dan dicintai oleh Yakub, ternyata dari rahim perempuan ini lahir Yehuda, lahir Yesus Kristus, juru selamat kita. Dari orang yang tidak terlihat, dari orang yang tidak diakui, ternyata Tuhan membangun sebuah cahaya yang begitu besar. Tuhan membangun keselamatan di dalam dunia ini. Justru dari rahim seorang perempuan yang diabaikan oleh dunia. Itu berarti yang tidak dipilih manusia, dipakai Tuhan untuk melahirkan kasih. Yang tidak punya panggung, dijadikan Tuhan tempat berdiam. Kita semuanya mungkin tidak selalu ada di bawah sorotan. Tapi kita semuanya percaya bahwa Tuhan yang tatapannya tidak pernah berubah kepada kita. Dia justru hadir dan melahirkan kasih dalam hati kita. Justru di hati kita tersebut Tuhan diam dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Kadang Tuhan tidak menyelamatkan kita dari ruang yang gelap. Karena sebetulnya Tuhan sedang bersembunyi dalam kegelapan tersebut. Tuhan justru menunggu kita untuk menemukan Dia dalam diam. 10 September 2025, kira-kira sebulan yang lalu Bapak Ibu. Kita semua menyaksikan sebuah postingan. Ada seorang yang bernama Charlie. Dia seorang influencer, dia seorang yang konservatif, dia juga aktivis politik, dia seorang penulis, dia tokoh media, dan dia seperti anak angkatnya Donald Trump, Presiden Amerika. Dia juga cinta Tuhan. Satu kali dia adakan pidato Bapak Ibu di salah satu universitas di Amerika. Waktu dia sedang pidato di hadapan ribuan mahasiswa. Tiba-tiba ada seorang dari atap gedung yang satu. Dia menembakkan pelurunya dan tepat kena di lehernya Charlie. Nah, dia lagi pidato Bapak Ibu dan kita semua menyaksikan videonya. Begitu peluru itu menembus lehernya, darah langsung muncrat. Dan dia langsung jatuh terkapar mati. Bapak Ibu, peristiwa ini dilihat oleh istrinya, Erika. Dia melihat dengan jelas di depan matanya. Bagaimana suaminya mati dengan begitu mengenaskan karena sebuah tembakan peluru yang mematikan. Dia melihat bagaimana suaminya sekarat. Dia diam, dia tidak melakukan apapun. Dia tidak bisa mengerti kenapa hari itu terasa begitu gelap bagi dia. Akhirnya kita semua kemudian menyaksikan Charlie tewas. Dan waktu dia diwawancarai, ini kalimat yang muncul dari seorang istri yang menyaksikan suaminya meninggal. Dia berkata begini, dunia ini jahat, tapi juru selamat kita, Tuhan kita, Allah kita, Dia sungguh baik. Erika berjumpa dengan Tuhan dalam masa-masa kegelapannya. Saat dia menyaksikan bagaimana suaminya ditembak mati oleh sebuah peluru. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan tidak menyelamatkan kita dari ruang gelap. Karena di situ justru Tuhan hadir. Dan Dia ingin kita bisa menemukan Tuhan dalam kegelapan tersebut. Mungkin
kita seperti Lea hari ini. Tidak terlihat, tidak dihargai, tidak dianggap. Tapi kita semuanya perlu mendengar ini. Tuhan, Dia tidak melihatmu dari atas. Dia justru mendekat, menatap kita dari dekat secara pribadi. Tuhan tidak menjanjikan sorotan, tapi Dia menjanjikan sebuah pandangan yang tidak pernah berpaling dari kita. Bapak Ibu pernah ditatap orang yang tidak pernah berpaling? Oh, luar biasa ya, menggetarkan ya. Ada satu lagu yang viral. Mungkin teman-teman yang mudah tahu lagu ini. Lagunya begini. Kalau ada apa ya? Terus mau samamu saja gitu ya. Bener gak sih? Wah, bayangin Bapak Ibu. Kalau sampai Pak Santos nyanyi lagu itu buat saya, wah kayaknya saya seneng banget ya. Wah, ratunya gitu ya. Tapi gak pernah tau Bapak Ibu, gak pernah. Nyanyi aja gak bisa. Kadang-kadang kepengen juga dipostingkan foto saya gitu kan. Terus pakai soundnya lagu itu. Kalau ada gitu ya. Masa kalah sama Daan? Jadi Daan itu sekarang konten kreator. Mana Pak Daan ini? Ya, dia gendong anaknya yang baru lahir. Lalu kemudian dia unggah kontennya. Pakai sound kalau ada 9 nyawa gitu ya. Waduh, kayaknya kita meleleh gitu ya. Nah bayangkan, kalau Tuhan tidak membuat kita ada di sebuah sorotan. Tapi Tuhan memandang kita dengan tidak berpaling. Tatapannya bukan kebencian, tapi tatapannya adalah sesuatu yang penuh kasih, limpah kasih. Maka kita semuanya akan bisa berkata cukup. Aku cukup bersama dengan Tuhan, aku tidak perlu lagi dikagumi oleh orang lain. Lea tidak pernah jadi ratunya Yakub sampai dia mati. Tapi dari rahim Lea lahir raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Tuhan sedang menyiapkan hal yang sama dalam hidup kita. Membuka sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Menumbuhkan sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun. Tapi itu akan mengubah segalanya. Dan ini adalah bottom line untuk kita semuanya sore hari ini. Yang tidak dilihat manusia, sebetulnya sedang dipandang Tuhan dengan penuh kasih. Dan disitulah mujizat sejati dimulai. Sekali lagi, sekalipun kita kadang-kadang mengalami sesuatu kita tidak dilihat, kita tidak dianggap. Tapi kita percaya ada Tuhan yang tatapannya tidak pernah beralih dari kita. Mazmur 46 ayat 1. Ini kiranya menjadi doa bagi kita semuanya. Kita bisa bicara kepada Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Melewati
Terima kasih Tuhan, karena cinta-Mu kami ada hari ini. Tuhan, di dunia yang sibuk mencari sorotan, kami datang kepadamu sore hari ini karena kami tahu Tuhan yang melihat kami bahkan di dalam kegelapan. Saat kami merasa tidak terlihat, tidak dianggap, ajarkan kepada kami supaya kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berpaling dari kami. Di ruang yang sepi dalam hati kami, jadilah kekuatan kami ya Tuhan. Di hati yang begitu lelah, jadilah damai kami. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir saat kami ada dalam kesesakan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekalipun kadang kita merasa tak terlihat, tak dianggap, bahkan seolah tak berarti di mata manusia, tetapi kita percaya ada Tuhan yang tatapannya tidak pernah teralihkan di dalam diri kita. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Feni Areasi untuk pesan firman Tuhannya yang sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kerja keras dari semua volunteer di Destilai Purwokerto, TCL Band, tim multimedia, kameramen, tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda yang semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Depi Immanuel Gule, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjadi kuatku sekarang, aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Sorak-sorai untuk Allah kita yang besar.